Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas soal ujian sekolah, soal hot 2 dari nomor 16 sampai nomor 20. Perkenalkan, nama saya Rizky Indrawati. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Saya Salsabira Aurora Madani. Saya Safilan dari. Baiklah, kami di sini akan langsung membahas soal Berdasarkan gambar berikut, pernyataan yang tepat berdasarkan grafik tersebut adalah A. FSA akan meningkat pada fase pasca evaluasi. B. Peningkatan LH akan merangsang terjadinya ovulasi. C. Peningkatan FSA akan memicu hipofisis melepaskan LH. D. Meningkatkan LH akan menyebabkan peluruhan endometrium. Jawabannya adalah B. Peningkatan LH akan merangsang terjadi ovulasi. Berdasarkan grafik pada soal LH meningkat tajam di hari sekitar 14 siklus menstruasi, maka akan terjadi ovulasi, di mana sel telur akan keluar dari ovum. Kadar fase tidak meningkat pada fase pasca ovulasi, melainkan pada fase proulasi. Pelepasan hormon LH oleh hipofisis lebih dipengaruhi oleh hormon estrogen dibandingkan dengan FSH. Peluruhan dinding endometrium adalah akibat rendahnya sekresi estrogen dan progesteron oleh ovum. Jadi, jawabannya yang lebih sesuai pada soal adalah B. Peningkatan LH akan merangsang terjadi. Perhatikan penampang telinga berikut. Urutan bagian telinga yang dilalui oleh gelombang bunyi adalah C. 1, 2, 4, 5, dan 3. 1. Daun telinga. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. 2. Gendang telinga berfungsi memperjelas getaran. 4. Saluran Eustachius berfungsi mengatur tekanan udara. 5. Saluran semi sirkular atau 3 saluran setengah lingkaran berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. 3. Rumah siput atau cochlea berfungsi mengolah getaran menjadi bunyi dan merangsang saraf pendengaran telinga. Perhatikan gambar berikut. Mekarnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa seperti pada gambar di atas merupakan cara gerak. A. Fotonasti. B. Termonasti. C. Tigmonasti. D. Chemotaxis. Jawabannya adalah A. Fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya. Misalnya mekarnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa pada sore hari. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. B. Termonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi rangsang berupa suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada musim semi karena suhu udara pada musim semi terasa panas. Panasti atau seismonasti adalah gerak nasti karena pengaruh rangsang berupa sentuhan atau diberi getaran, misalnya gerak menutupnya daun putri malu atau mimosa pudica karena sentuhan. D. Chemotaxis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsang berupa zat kimia. Contohnya, gerakan spermatozoa. Sejak hari ini, Tono merasa susah untuk buang air besar. Diagnosis dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa dia mengalami konstipasi. Proses pada alat pencernaan Tono yang terganggu dan faktor penyebabnya adalah A. Penyerapan air yang berlebihan di usus 12 jari atau duodenum yang disebabkan oleh bakteri. B. Bakteri menyebabkan gangguan penyerapan air di usus duodenum karena infeksi yang disebabkan oleh bakteri. D. Penyerapan air yang berlebihan bisa disebabkan makanan yang dikonsumsi rendah serat. Jawabannya adalah D. Penyerapan air yang berlebihan di usus bisa disebabkan makanan yang dikonsumsi rendah serat. Ini dapat dicegah dengan memakan buah-buahan yang banyak, mengandung air seperti pepaya, semangka, dan sejenisnya. Supaya tidak terjadi kekurangan air, supaya proses ekskresi
terganggu atau terhambat. Cara dan penjelasannya. P1 sama dengan XHY disilangkan dengan XX. Genotip sama dengan XHY dan XX. Fenotip dari XHY adalah seorang laki-laki penderita hemofilia. Fenotip dari XX adalah seorang wanita normal homozigot. Gamet XHY disilangkan dengan XX. Filial 1 atau F1 sama dengan XX, XX, YX, YX. Hasil anak yang mati sama dengan 2, karena yang mati anak perempuan yang terkena hemofilia. Hasil anak yang hidup sama dengan 2, karena anak laki-laki normal. Jadi jawabannya D, semua anaknya normal.